Sahabat iman, dimanapun Anda berada, menghafal Quran itu mudah. Kata siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dikatakan hingga 4 kali di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan 40 dari surat Al-Qamar, surat 54. Dan sungguh dia Allah akan memudahkan Al-Quran untuk dizikir. Maknanya ada dua menurut ulama. Yang pertama adalah menjadi peringatan, dan yang kedua untuk dihafalkan. Tapi mengapa kita masih merasa sulit? Sebabnya banyak. Yang jelas, sebab utamanya adalah karena kita belum belajar. Kita belum tahu caranya, dan kita belum berjuang untuk menghadapi kesulitannya. Bukankah apa-apa yang sudah dipelajari, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang tidak bisa insya Allah bisa, dengan izin Allah tentunya. Maka dekati Al-Quran, jadilah sahabatnya, jadilah sahabat Quran, dan teruslah dekat dengannya, karena dengan dekat dengannya sama dengan kita dekat dengan penciptanya. Jadikan ia sahabat sejati, karena sungguh Quran itu akan menjadi teman dalam hidup, teman di saat mati, dan teman setelah mati. Dan di hari hisab nanti, dia tetap menjadi sahabat kita, yang akan menolong kita di saat kesusahan menjawab persoalan, yang akan datang membantu kita surat demi surat. Sebagaimana yang Rasulullah jelaskan, Al-Quran akan datang surat demi surat, dan yang pertama akan hadir untuk menolong kita adalah surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, dan bisa jadi kemudian surat-surat lain yang seringkali kita abaikan ketika ada di dunia ini. Untuk itu marilah kita menjadi sahabat Quran. Bagaimana caranya? Cara utamanya adalah pertama, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Jadikan Al-Quran bagian dari zikir-zikir yang kita lakukan setiap hari. Jadikan Al-Quran sebagai pelajaran bagi akal kita. Jadikan Al-Quran sebagai perintah harian yang kita taati dan kita penuhi seruannya. Dan jadikan Al-Quran sebagai bahan ajar kita untuk kita amalkan dan juga kita dakwahkan. Nabi bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar, 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 ajarkan, 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 belajar lagi, ajarkan, dan itu yang kita lakukan. Maka jadilah sahabat terbaiknya dengan menghafalkan Al-Quran. Mengapa? Karena dengan menghafal Quran artinya kita pasti membacanya. Karena dengan menghafal Al-Quran kita pasti belajar untuk memahaminya. Karena belajar Al-Quran, pasti kita juga akan nanti mengajarkannya. Sebab ia kebaikan yang jelas nilainya. 1 huruf dibayar 10. 1 huruf dibayar 10. 2 huruf 20, 3 huruf 30. Lalu berapa banyak seorang penghafal Al-Quran membaca huruf? Bukan ayat, bukan halaman, tapi huruf. Semakin sering dia mengulang, semakin banyak pahalanya. Bahkan semakin sulit dia menghafal, maka semakin besar bayarannya, semakin besar ganjarannya, karena ulangan yang begitu banyak. Lupa bukan masalah, yang jadi masalah adalah kita berhenti berjuang. Maka lupa justru karunia, karena semakin sering kita lupa, semakin banyak pahalanya, semakin besar nilainya. Maka jangan pernah menyerah. Siapa yang mahir dengan Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Tapi mereka yang terbata-bata, yang kesulitan dalam membacanya, yang berat dalam menghafalnya, maka sungguh dia mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran pertama atas bacaannya, dan yang kedua untuk usahanya. Berjuanglah terus untuk menjadi sahabatnya, sekalipun godaan dari setan iblis yang terkutuk pasti datang. Menggoda dengan kata sulit, menggoda dengan kesibukan, menggoda dengan putus asa, menggoda dengan kemalasan, menggoda dengan syahwat kita, sehingga kemudian kita sedikit demi sedikit dijauhi dari Al-Quran. Maka lawanlah iblis itu, lawanlah syaitan itu, karena sungguh dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan dengan hati kita bahwa dia ada dan selalu menjauhkan kita dari kebaikan. Maka sahabat iman, sahabat Quran, Quran ini adalah pupuk untuk iman kita. Apabila dibacakan kepada mereka, bertambahlah iman. Maka jika kita merasakan iman turun, dekati Al-Quran. Maka iman kembali terpupuk, iman akan tumbuh subur, maka iman akan kembali naik dengan Al-Quran.